Selamat siang, saya atas nama Yeremias Yosef Rekuraja, Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan materi tentang rekursion. Sub 1, rekursion word atau tracking. Topik ini saya akan bahas adalah apa itu rekursi. Contoh yang saya ambil dapat menjelaskan dengan menelusuri rekursi itu. Bagaimana cara melacaknya? Bagaimana mengetahui output rekursi, kemudian rekursi menggunakan track. Jadi, apa maksudnya? Bagaimana Anda melakukan track? Ini akan saya jelaskan kepada Anda. Juga saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menemukan waktu dan kompleksitas dari setiap fungsi rekursif. Jadi, mari kita mulai dengan apa itu rekursi. Sekarang sebelum menunjukkan kepada Anda rekursi, pertama-tama izinkan saya mengingatkan Anda satu hal di sini. Saya punya contoh program yaitu fungsi utama dan fungsi yang disebut sebagai penandaan dan fungsi utama ini. Mengambil fungsi ini, jadi bagaimana di fungsi dibuat, bagaimana cara kerjanya. Jika saya menjelaskan program saya, itu akan memulai menjalankan fungsi formin lebih cepat untuk mengeksekusi pernyataan pertama dan pernyataan kedua daripada pernyataan ketiga adalah pengambilan fungsi, ia pergi ke fungsi ini, dan orang-orang di dalamnya mengeksekusi pernyataan pertama, kedua, dan ketiga. Setelah selesai, fungsi berakhir dan kontrol kembali ke baris yang sama, itu adalah baris ketiga. Jika ada lagi operasi yang ada di baris ini, mereka akan dieksekusi, jika tidak akan mengeksekusi baris keempat dan kelima. Apa yang dimaksud dengan operasi lain? Misalnya, fungsi ini mengembalikan suatu. Dan di sini saya telah menulis dikali dengan 2 sesuatu. Jadi, nilai fungsi harus dikalikan 2. Jadi, perkalian ini akan dilakukan setelah fungsi kembali ke sini dengan beberapa nilai. Asumsikan bahwa fungsi tersebut memiliki pengembalian 10. Jadi, 10 dalam 2 hanya dapat dilakukan jika fungsi ini telah melakukan penelitian. Jadi, selagi dengan cepat program ini dimulai, kontrol berjalan, fungsi pertama, kedua, dan ketiga, dan kontrol kembali, apapun tertunda akan dilakukan, dan kemudian pernyataan yang tersisa, ini adalah poin penting yang harus dilakukan. Ingat, untuk memahami rekursi, mari kita lihat bentuk umum rekursi. Jadi, di sini saya punya contoh. Fungsi rekursi, jadi apa yang dimaksud dengan fungsi rekursi? Fungsi kita mengambil dirinya sendiri. Jika suatu fungsi memanggil dirinya sendiri, maka itu disebut fungsi rekursif. Jadi, di dalamnya jika ada melihatnya memanggil dirinya sendiri, jadi ini adalah fungsi rekursif. Suatu hal penting di dalam rekursif di sini ada, Anda dapat melihat bahwa ini adalah kondisi dasar. Kondisi yang demikian harus beberapa kondisi dasar yang akan menghentikan rekursi. Harus ada beberapa metode untuk menghentikan yang satu ini. Kalau tidak, itu tidak akan hilang dan masuk ke dalam panggilan terbatas. Persisnya seperti in atau if based condition. Yang pertama kali kita disebut fungsi, kemudian ia akan memanggil dirinya berulang kali. Jadi harus ada beberapa kondisi di mana ia harus berhenti. Jadi dalam contoh ini akan memanggil dirinya sendiri,
jika kondisinya benar, atau dapat berhenti jika kondisinya pada titik tertentu harus berhenti. Jadi di sini adalah kondisi menjadi plus. Jadi akhirnya mari kita lihat lagi sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri disebut rekursi. Dan di dalam fungsi rekursi harus ada beberapa kondisi yang akan membuat rekursi berhenti. Jadi dalam contoh saya, jika kondisinya menjadi salah, itu akan berhenti. Jadi mari kita ambil beberapa contoh fungsi rekursif dan pelajari cara kerjanya. Saya memiliki fungsi utama yang memiliki beberapa nilai, memanggil fungsi dengan melewatkan X, dan fungsi itu mengambil parameter NP if N lebih besar dari 0. Dan jika benar, itu mencetak dan kemudian memanggil dirinya sendiri. Saya juga memiliki kode bahasa di sini, jadi mencetak dan lagi-lagi menyebut dirinya untuk menilai yang dikurangi, dan jika apapun dan itu seharusnya ada dalam file, maka itu akan memanggil dirinya sendiri untuk 4. Jadi kalau saya lewat dari sini, bagaimana hasilnya? Bagaimana cara kerjanya? Sekarang, bagaimana kita menelusuri, bagaimana melacak fungsi rekursif? Fungsi rekursif dilacak dalam bentuk pohon. Jadi, Richman mulai menelusuri yang satu ini. Lihat di dalam fungsi, jika kondisi memaksa siswa untuk melangkah lagi, ia harus menyebut dirinya melewati dari -1. Dan ini harus dilakukan saat cuti dan ada yang lebih besar dari 0. Saya memanggil fungsi fun1 dengan melewati exit yang wajib. Jadi itu akan memanggil dirinya sendiri lagi dengan melewatkannya kesenangan untuk melihat ke dalam fungsi ada 2 langkah. Jadi langkah pertama adalah mencoba melakukannya output untuk kemudian melanjutkan jadi untuk -1. Begitu penuh. Sekarang masih sekolah, belum selesai, sudah dicetak dan harus memanggilnya ini. Jadi sekali lagi, panggilan baru yang segar, panggilan baru sehingga warni segera menyenangkan satu dengan yang satu. Sangat hebat menyenangkan apa dengan satu itu. Hebat. Kemudian nanti kami juga melakukan 2 hal untuk saudara perempuan teman. Satu jadi di dalam output kita mendapatkan 1, sangat menyenangkan. 1 dari 1 minus 1 adalah 0. 1, 0, 1, 0 itu adalah 0 lebih besar dari 0. Jadi itu tidak akan melakukan 2 langkah ini dan tidak melakukan apa-apa. Jadi tidak ada pencetakan dan tidak ada panggilan dan tidak ada masukan ke dalam dan akan keluar dari fungsinya. Jadi tidak ada panggilan lebih lanjut. Maka apa yang harus dilakukan? Ini akan kembali ke fungsi sebelumnya dan keluar dari fungsi. Sub 2. Recursion Relation Time Complexity of Recursion. Konsep dasar untuk menemukan kompleksitas waktu, kami berasumsi bahwa setiap pernyataan dalam program kami membutuhkan 1 unit waktu untuk dieksekusi. Misalkan ada beberapa waktu buku yang disimpan di sini, dan Anda harus memindahkan buku itu dan menyimpan di rak atau di rak. Beberapa waktu yang dibutuhkan, mungkin setengah seperempat detik untuk seseorang yang berjalan semakin lambat,